Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami merenungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu muliakanlah Tuhan. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah suatu pujian kepada Tuhan yang penuh kemuliaan, kuasa, kekuatan, dan keajaiban. Pemazmur menyatakan bahwa suara Tuhan penuh kuasa dan kekuatan. Suara Tuhan bahkan mematahkan dan menumbangkan pohon aras. Suara Tuhan membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion meloncat-loncat seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat rusa yang mengandung beranak dengan tiba-tiba. Suara Tuhan membuat hutan menjadi gundul. Akhirnya, setiap orang akan berseru kepadanya di dalam baitnya dan hormat kepadanya. Oleh karena itu, maka pemazmur mengajak seluruh penghuni sorga, juga umat Tuhan, supaya datang dalam kekudusan, memazmurkan puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan yang bertakhta di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama dalam teks ini. Pertama, kita harus mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala kuasa dan kekuatan yang ada di dunia ini. Ketika itu, umat Israel tengah berada di tengah-tengah bangsa lain yang percaya akan dewa-dewa. Bangsa-bangsa lain itu telah percaya akan kekuatan dewa-dewa, sehingga mereka memuji dan memuja dewa-dewa yang ada. Tetapi pemazmur melihat bahwa perbuatan mereka itu tidak layak, sehingga pemazmur mengajarkan kepada umat Israel supaya tidak tergoda dan berbalik kepada dewa-dewa. Sebab hanya Tuhan saja yang layak dipuji, sebab Allah sendiri yang maha kuasa dan perkasa atas seluruh ciptaannya di dunia ini. Pada saat sekarang ini, kita mengenal Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang memberi kekuatan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera, serta kasih setia dan karunia-Nya yang berlimpah kepada kita. Dengan demikian, orang-orang percaya pada saat sekarang ini harus benar-benar mengenal Tuhan Allah lebih dalam lagi, supaya tidak ada lagi orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun lebih percaya lagi kepada kekuatan-kekuatan yang tengah bermunculan di dunia ini, seperti ilmu dan teknologi yang sedang berkembang. Jika kita diperhatikan berbagai hal tentang kemajuan teknologi di dunia ini, sudah sangat banyak saudara-saudara kita yang tergoda dan menjadikan kemajuan tersebut sebagai suatu jaminan bagi kehidupannya.
Misalnya, seorang ilmuwan sudah lebih mengutamakan ilmunya sendiri sehingga tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Terbukti dari perbuatannya, dia menghancurkan sesamanya manusia melalui ilmu yang ada bagi dia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan kita. Dia adalah Allah yang jauh di atas teknologi dan pikiran manusia. Kekuatannya jauh melebihi dan mengatasi segala kekuatan yang ada di dunia ini. Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita melalui darah anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita juga layak memuji dan memuliakan Allah Tuhan kita di dalam kekudusan. Yang kedua, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus meneladani Daud sang pemazmur. Dia berusaha mengajak seluruh penghuni langit dan bumi untuk datang memazmurkan puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan yang bertahta di sorga. Orang percaya saat ini juga harus mengajak seluruh ciptaan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu berharap akan kekuatan dan berkat Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Tuhan telah menjanjikan kekuatan dan berkat bagi umatnya. Jika mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kasih setia dan kasih karunia kepada kita. Kita akan berbahagia jika kita mau seperti pemazmur untuk memberitahukan kuasa, kekuatan, kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah yang telah Tuhan tunjukkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan berbahagia karena kita sudah percaya kepada Yesus, yaitu Anak Allah yang diutus ke dunia untuk memberi kita kekuatan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dia juga telah menyediakan bagi kita mahkota kehidupan kekal di dalam surga kelak. Dengan demikian kita harus bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar bersama tentang kuasa Tuhan sudah sangat jelas bagi seluruh ciptaannya. Itulah yang telah diperintahkan pemazmur dalam teks renungan kita hari ini. Kuasa Tuhan nampak jelas melalui suaranya yang berkekuatan untuk mengubah segala-galanya sesuai dengan kehendaknya. Suara Tuhan berkuasa atas langit dan bumi, bahkan atas segala kekuatan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kita tidak perlu bimbang dan ragu atas kekuatan dan kuasa Tuhan yang dapat memberikan segala berkat yang melimpah bagi kita. Kita juga tidak perlu berharap kepada kekuatan apapun yang ada di dunia ini, karena kekuatan dan kuasa Tuhan kitalah yang dapat menjanjikan dan menjamin kehidupan kita di dunia ini dan di surga kelak. Marilah kita melihat dan memperhatikan kasih Tuhan yang telah nyata melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengatasi bahkan mengalahkan kekuatan iblis di dunia ini. Dengan demikian kita diharapkan supaya dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dalam kekudusan. Tantangan dan rintangan masih terus kita hadapi di dunia ini. Mari jangan berharap akan kekuatan apapun di dunia ini, sebab kekuatan dunia hanyalah sementara dan akan binasa. Tetapi kuasa dan kekuatan Tuhan kita
akan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami telah diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.